80 item laporan kinerja pemerintah daerah dikoreksi langsung Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Hal ini menjadi sorotan karena mencoreng reputasi pemerintah daerah. Sejumlah persoalan terkait kerugian keuangan daerah yang belum terselesaikan sejak tahun 2006 mendapat sorotan DPR Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Infodigul kembali lagi pada edisi hari ini Sabtu 13 Juli 2024. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Bersama saya Romana Agnesia Bermase, inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, kita ke info yang pertama. 80 item laporan kinerja pemerintah daerah dikoreksi langsung oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Hal ini menjadi sorotan karena mencoreng reputasi pemerintah daerah dan menimbulkan kecemasan akan kapabilitas penyusunan laporan kerja yang akurat dan terpercaya. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Bovendigul, Jeffrey Hani Ishak Nirahua mengungkapkan, Departemen Dalam Negeri menyoroti laporan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul setelah terungkap adanya puluhan item yang memerlukan koreksi mendalam. Hal ini menjadi sorotan karena mencoreng reputasi pemerintah daerah dan menimbulkan kecemasan akan kapabilitas penyusunan laporan kinerja yang akurat dan terpercaya. Koreksi ini merupakan dampak dari evaluasi ketat yang dilakukan Depdagri terhadap laporan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul. Dijelaskannya, Kementerian Dalam Negeri mendapati 80 item laporan kinerja pemerintah Bovendigul yang perlu dikoreksi dan hal ini sangat memalukan sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah. Kita punya laporan dikoreksi oleh Departemen Dalam Negeri itu ada sekitar 80-an item. Jauh sebelum koreksi itu terjadi saya sudah sampaikan di sini. Jadi pejabat itu harus bisa membuat laporan. Laksanakan. Lakukan kerjasama dengan para pejabat di bawahnya, dengan staf kerjasama supaya bisa buat laporan dengan baik. Kabupaten Bovendigul terkoreksi oleh Departemen Dalam Negeri LKPD-nya. Laporan kinerja pemerintah daerah 80 item. Memalukan. Jeffrey juga menegaskan pentingnya keterlibatan aktif dari semua pihak dalam penyusunan laporan kinerja. Sebagai seorang pejabat harus mampu membuat laporan yang akurat dan berkualitas sehingga membutuhkan kerjasama yang baik antara staf dan unit di lingkungan pemerintahan daerah. Staf ahli juga menyoroti perbaikan dalam sistem pengelolaan dan pelaporan kinerja di Kabupaten Bovendigul. Pemerintah harus segera memperbaiki kelemahan dalam pelaporan kinerja dan kembali membangun kepercayaan masyarakat akan kualitas pelayanan pemerintah daerah. Tim Liputan Digo TV, Dedi mengabarkan. Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera DPR Bovendigul prihatin terhadap sejumlah persoalan yang belum terselesaikan terkait kerugian keuangan daerah yang terjadi sejak tahun 2006 sampai 2024. Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera DPR Bovendigul menyoroti pentingnya upaya maksimal dari Majelis Tuntutan Ganti Rugi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau individu yang terlibat dalam pelanggaran untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan transparan. Ketua Fraksi KNDS, Anerji Taruh Pandang mengatakan, masih banyak kasus kerugian keuangan daerah yang belum diselesaikan dengan baik selama lebih dari 1 dekade terakhir. Banyak persoalan yang belum terselesaikan dari tahun 2006 sampai dengan 2024 terhadap kerugian keuangan daerah. Hal ini diperlukan upaya maksimal dari Majelis Tuntutan Ganti Rugi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun person yang melakukan pelanggaran untuk dapat diselesaikan. Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera meminta keseriusan dan kesungguhan kepada seluruh stakeholder untuk selalu taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Masih banyak persoalan yang belum terselesaikan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2023 terhadap kerugian keuangan daerah Kabupaten Bovendigul. Hal ini diperlukan upaya maksimal dari Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi
meminimalisir kesalahan. Anerji juga menekankan perlunya kesungguhan dan komitmen dari semua pihak karena sangat penting untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan pelanggaran yang dapat merugikan keuangan daerah. Lebih lanjut, Anerji juga menyoroti peran Majelis Tuntutan Ganti Rugi dalam menyelesaikan kasus-kasus kerugian keuangan daerah. Majelis Ganti Rugi harus bekerja secara profesional dan independen dalam menangani kasus-kasus ini agar dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dan mengembalikan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Saudara, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Keberadaan rancangan peraturan daerah tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat disambut baik kalangan legislatif melalui fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera. Pasalnya, Raperda ini akan menjadi payung hukum yang dapat memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh masyarakat Bovendigul.
Ketua Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera DPR Bovendigul Anerjik Tarum Pandang dalam pandangan fraksinya menyebutkan rancangan peraturan daerah tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat akan menjadi payung hukum di tengah masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah wajib melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan dalam mengawal dan melaksanakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini harus didukung dengan kemampuan SDM, persediaan fasilitas, anggaran, dan jumlah personil. Kesemuanya itu untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram, sehingga tidak ada lagi kekerasan, rasa ketakutan masyarakat dalam beraktivitas. Fraksi KNDS berharap Raperda tersebut mampu menjadi landasan yang kokoh bagi penegak ketertiban dan perlindungan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kami melihat Raperda ini mampu menjadi payung hukum di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, fraksi meminta kepada pemerintah untuk sungguh-sungguh melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan mengawal dan melaksanakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan kapasitas atau kemampuan seperti kemampuan sumber daya manusia, persediaan perlengkapan dan fasilitas, persediaan dana dan jumlah personil, yang tentu semuanya untuk memenuhi terciptanya suasana yang aman, tentram, tertib, sehingga tidak ada lagi kekerasan, rasa ketakutan masyarakat dalam setiap. Anerji juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas Satpol PP dalam hal pengetahuan hukum dan teknik penegakan hukum yang efektif. Diyakini investasi dalam kemampuan SDM dan infrastruktur Satpol PP akan berdampak positif dalam menjaga keamanan serta menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul. Satpol PP harus diberdayakan sepenuhnya untuk menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Diharapkan Raperda tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat segera diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul. Pentingnya keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat untuk mendukung upaya menciptakan lingkungan yang aman tentram bagi semua warga. Tim Liputan Digo TV, Dedi mengabarkan. Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang yang diusulkan pemerintah daerah harus mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional. Sementara Raperda tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bovendigul. Pemerintah daerah melalui Bupati Hengki Yaluo mengusulkan dua Raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Raperda ketertiban umum masyarakat. Menanggapi itu, Ketua DPR Bovendigul Athanasius Koknak menyambut baik dua Raperda dimaksud. Menurutnya, penyusunan Raperda pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bovendigul yang mengacu pada pasal 263 ayat 3 dan pasal 264 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Raperda PJP daerah tahun 2025-2045 sebagai landasan strategis dalam arahan kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bovendigul. Namun dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah harus berpedoman pada RPJP provinsi dan RPJP nasional yang merupakan arah kebijakan pembangunan jangka panjang 20 tahunan. Penyusunan PJP ini tidak hanya sekedar sebuah rencana, tapi sebuah komitmen untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan arahan kebijakan nasional dan provinsi, serta mampu memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat Bovendigul. yang merupakan arah pembangunan jangka panjang 20 tahunan. Sementara itu terkait Raperda tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, disambut baik Ketua DPR Bovendigul Athanasius Koknak. Hal ini untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak peraturan daerah
Diakui peraturan ini merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Kabupaten Bovendigul. Terhadap laporan tentang drama ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat disimpulkan bertujuan untuk memberikan landasan kepastian hukum bagi penegak hukum, berikan perhatian pelayanan dalam rangka memberikan keterangan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Bovendigul merupakan kebutuhan bersama bagi masyarakat dengan upaya meningkatkan mutu pelayanan. Pada prinsipnya, DPR Kabupaten Bovendigul akan melakukan pembahasan yang mendalam terhadap kedua raperda ini untuk memastikan setiap pasal dan ketentuan yang disepakati benar-benar dapat bermanfaat dan maksimal bagi masyarakat. Rapat paripurna yang membahas raperda ini dianggap sebagai langkah awal yang penting dalam proses pembahasan dan penyelesaian regulasi bagi kepentingan publik di Kabupaten Bovendigul. Partisipasi aktif dari semua pihak diharapkan dapat membantu mengoptimalkan hasil dari perumusan raperda sebelum disahkan menjadi peraturan daerah. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Suradung semua, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mengapresiasi Dewan Kesenian Tanah Papua, Bovendigul, yang menggelar pelatihan dan pendampingan bagi sanggar-sanggar seni budaya, terutama di bidang seni lukis dan teater. Pelatihan ini merupakan hal baru, sehingga diharapkan dapat memotivasi generasi muda untuk mengangkat potensi nilai-nilai budaya daerah ini melalui seni lukis maupun teater. Dewan Kesenian Tanah Papua melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi sanggar-sanggar budaya 5 suku besar di Bovendigul. Kegiatan ini merupakan upaya pendampingan bagi sanggar budaya dalam hal tata kelola manajemen organisasi, manajemen keuangan, serta pelatihan seni lukis dan teater. Tidak main-main dalam pelatihan ini, Dewan Kesenian sangat serius dengan mendatangkan 2 instruktur profesional dari Akademi Seni Rupa Yogyakarta,
dan bengkel teater milik penyiar nasional WS Rendra. Melihat keseriusan ini, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bovendigul, Amandus Tikuk, memberikan apresiasi kepada Dewan Kesenian. Menurutnya, Kabupaten Bovendigul memiliki segudang potensi seni budaya dan cerita rakyat yang bisa dikembangkan, sehingga harapannya melalui pelatihan ini, para seniman terutama generasi muda Bovendigul bisa mengangkatnya melalui kreasi seni lukis maupun teater. Pemuda dan Olahraga mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Dewan Kesenian untuk menghadirkan instruktur atau pelatih lukis yang profesional untuk melatih putra-putri atau saudara-saudara kita di Bovendigul yang terutama sasarannya ini untuk generasi muda kita, untuk bagaimana menggali dan mengangkat nilai-nilai kehidupan yang ada di Bovendigul ini. Amandus Tikuk mengajak seniman-seniwati untuk memanfaatkan kesempatan pelatihan ini dengan baik agar kedepannya bisa menghasilkan hasil karya lukisan maupun cerita-cerita rakyat dengan baik. Dipastikan pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga akan siap mempromosikan karya-karya yang dihasil untuk menjadi pendapatan seniman tersebut. Harapannya ke depan, kerjasama dengan Dewan Kesenian akan terus dilakukan dalam hal mendampingi para seniman-seniwati, terutama generasi muda untuk maju dan berkembang menghasilkan karya-karya seni Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Infodigul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Barmase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.